Kaum muslimin dan muslimat sidang salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak bosan-bosannya kita memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap nikmat yang telah dilimpahkan kepada diri kita, mulai dari ujung rambut sampai bawah telapak kaki kita, mulai dari kita di dalam rahim ibu kita sampai detik ini, nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah terputus. Makanya patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah dan terlimpahkan pula kepada uswatun hasanah kita, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan label di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-21, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni teladan yang baik. Maka hendaklah kita selalu bersalawat kepada beliau dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita yang selalu bersalawat kepadanya diakui sebagai umatnya pada hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat sidang salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan kajian kita. Kemarin kita telah membahas bahwa kitab ini adalah surat balasan dari sang guru yakni Imam Al-Ghazali kepada santrinya yang ketika itu sedang dalam keadaan galau. I'lam, ketahuilah, ayyuhal waladu, wahai anakku, wahai santriku tercinta, wal muhibbu al-azizu, yang tersayang dan yang dimuliakan, atallahu baqaika bi ta'atihi wa salaka bika sabila ahabbaihi. Imam Al-Ghazali memanggil dengan panggilan sayang, yakni anil walidi ilal mauludi, panggilan dari seorang bapak, panggilan dari seorang orang tua kepada anaknya. Sebagaimana anak kandungnya, maka dia memperlakukan santrinya ini sebagaimana anak kandungnya. Kemudian sang guru juga memuji, wal muhibbu al azizu, murid yang tercinta, yang tersayang, yang mulia. Setelah itu ada doa di dalamnya, atallahu baqaika bi ta'atihi, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan kamu di dalam ketaatan kepadanya, menjadikan umur kamu ini di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasalaka bika sabila ahabbaihi, dan menunjukimu jalan sebagaimana jalan para kekasihnya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pelajaran yang penting dari sini bisa kita ambil bahwa hendaklah seorang guru, seorang muallim, seorang ustadz senantiasa selalu memuji, selalu mendoakan para santri-santrinya. Sehingga seorang guru yang baik yaitu adalah seorang guru yakni yang selalu senantiasa mendoakan para santri-santrinya tersebut. Kalau dia seorang guru di sebuah madrasah, maka dia mendoakan para santri-santrinya, siswa-siswinya, para jamaahnya. Maka ini adalah adab dari seorang guru kepada muridnya, mendoakan di dalamnya yakni atallahu baqaika bi ta'atihi,
Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umurmu di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena banyak orang yang umurnya panjang, orang yang umurnya hidup diberikan lama oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak digunakan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan menjadi orang yang merugi. Semakin bertambah umur, semakin bertambah pula maksiatnya, semakin bertambah pula dosa-dosanya. Maka orang seperti ini adalah orang yang merugi. Padahal jatah umur diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni sebagaimana supaya kita bisa memanfaatkannya dengan sebaik mungkin. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. An Abdurrahman ibni Abi Bakrah an abihi, bahwa dari Abdurrahman bin Abi Bakrah dari ayahnya, anna rajulan, bahwa sesungguhnya ada seorang laki-laki, qala, itu pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengatakan, ya Rasulullah, ayyun nasi khairun, wahai Rasulullah, siapa manusia terbaik? Maka ketika itu Rasulullah mengatakan, qala, Rasulullah bersabda, man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Manusia yang terbaik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tala umuruhu, barang siapa yang dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, wa hasuna amaluhu, dan baik pula amalannya. Barang siapa yang dipanjangkan umurnya dan setiap diberikan ditambah umurnya, maka semakin bertambah baik pula lah kelakuannya, baik dari segi perilakunya sehari-hari, baik dari segi kualitas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maupun dari segi tauhidnya, imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, terus mengalami perbaikan, semakin hari semakin meningkat. Maka orang ini adalah khairun, manusia yang terbaik. Qala, kemudian laki-laki tersebut bertanya lagi, fa ayyun nasi syarrun, kalau begitu siapa manusia yang terburuk wahai Rasulullah? Kalau tadi sudah menanya si manusia terbaik, sekarang manusia yang paling jelek, manusia yang terburuk itu siapa? Qala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, man qala umuruhu, barang siapa yang dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, wa sa'a amaluhu, dan semakin bertambah jelek pula lah amalnya. Semakin bertambah umurnya, semakin banyak dosanya, semakin banyak maksiatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka inilah manusia yang syarrun, yakni manusia yang paling jelek. Tidak bersyukur diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat berupa umur panjang, yang mana ini digunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, malah sebaliknya digunakan untuk membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala, digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah seburuk-buruknya manusia. Kaum muslimin dan muslimat sidang salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mari dari nasihat ini kita ambil ibrah, ambil pelajaran. Berapa usia kita sekarang? Sudahkah kita semakin bertambah baik setiap harinya? Semakin bertambah usia kita, adakah perubahan di dalam hidup kita untuk akhirat kita, kualitas amal ibadah kita? Maka masing-masing yang bisa menjawab ini hanyalah diri kita sendiri. Tidak bisa orang lain. Hanya diri kita sendiri yang bisa menjawab, apakah semakin bertambah usia ini kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, atau malah semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, berarti kita menuju ke jalan yang baik.
Tapi kalau kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka na'udzubillahi min zalik, maka cepat-cepat kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah di sini sebagai seorang guru, seorang ustadz, seorang muallim senantiasa selalu mendoakan para santri-santrinya, siswa-siswinya, para jemaahnya di dalam kebaikan, didoakan panjang umurnya, tidak berhenti sampai di situ, akan tetapi panjang umurnya ditetapkan di dalam kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Al-Ghazali mengatakan, melanjutkan menulis suratnya, inna mansyurun nasihati yuktabu min ba'dini ar-risalati sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya nasihat emas yuktabu min ba'dini risalati sallallahu alaihi wasallam, yang mana itu bersumber dari risalah kenabian, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nasihat yang terbaik, nasihat emas itu bersumber dari risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada nasihat yang terbaik selain dari nasihat yang disampaikan oleh Nabi. In kana qad balaghaka nasihatun, apabila nasihat tersebut yakni berupa hadis-hadis Nabi, risalah-risalah Nabi, yang dimaksud di dalam sini yaitu adalah hadis-hadis Nabi, balaghaka, telah sampai kepadamu, fa ayyu hajatin laka fi nasihati, maka apa perlunya kamu lagi dengan nasihatku. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ketika santrinya ini tadi menulis surat minta nasihat kepada gurunya Imam Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali ini tawadhu mengatakan bahwa sesungguhnya kalau mau minta nasihat, sumber nasihat yang terbaik itu adalah dari Nabi Muhammad SAW, dari risalahnya, dari sunnah-sunnahnya. Saya ini hanya seorang manusia, kalau kamu mau mengambil nasihat, in kana qad balaghaka nasihatun, dan jika kamu telah pernah belajar, kamu kan nyantri lama, mondok lama, telah pernah hafal hadis tersebut, telah pernah dengar hadis tersebut, telah mempelajari hadis tersebut, fa ayyu hajatin laka fi nasihati, maka kamu perlu apa lagi dengan nasihatku ini? Kalau kamu telah mendengar hadis-hadis Nabi, telah membahas tentang hadis-hadis Nabi, telah hafal hadis-hadis tersebut, maka apa gunanya lagi nasihatku ini? Nah, itu yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Karena ujung-ujungnya nasihat yang akan aku berikan ini sumbernya juga dari hadis Nabi. Nah, kalau kamu sudah pernah dengar hadis, menghafalnya, khatam kitabnya, lalu apa gunanya kamu mendengar nasihatku lagi? Karena ujung-ujungnya nasihatku ini nanti adalah qala Allah wa qala Rasulullah, perkataan Allah dan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sumber nasihat yang terbaik itu adalah dari Nabi. Maka dikatakan oleh gurunya, kalau kamu telah pernah dengar, fa ayyu hajatin laka, maka apa perlunya lagi kamu terhadap nasihatku? Wa in lam tabluka, dan jika kamu belum pernah sampai nasihat tersebut kepadamu, fakulli, maka katakan kepadaku. Nah, kalau kamu belum pernah dengar hadis tersebut, belum hafal hadis tersebut, belum sampai nasihat tersebut kepadamu, maka katakan kepadaku, madza hasolta fi hazihi sinina al-madiyah. Jadi kamu mondok lama di pesantren itu kamu ngapain aja? Belajar di madrasah lama kamu ngapain aja? Kok nggak pernah dengar hadis Nabi, nasihat-nasihat Nabi? Kok sampai juga minta nasihat khusus kepada diriku menulis sebuah surat? Nah, sampai
dijawab pula dengan surat balasan oleh Imam Al-Ghazali. Jadi kamu selama ini di pondok ngapain aja? Nah, ini juga teguran kepada santrinya. Kalau hanya dengan permasalahan ini kamu belum bisa mencari solusinya, minta juga sama gurumu, jadi kamu selama ini di pondok ngapain saja. Nah, ini teguran oleh gurunya. Kemudian ketika itu dilanjutkan, ayyuhal walad, wahai santriku, wahai anakku. Di sini Imam Al-Ghazali mulai memberikan nasihat. Min jumlati ma nasaha bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi, bahwa sebagian dari perkataan atau nasihat yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi kepada umatnya, qauluhu alaihi salam, yakni sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, alamatu i'radillahi ta'ala anil abdi istighaluhu bima la ya'nihi. Bahwa nasihat Rasulullah SAW yang pernah disampaikan kepada umatnya itu, yakni alamatu i'radillahi ta'ala, tanda berpalingnya Allah Subhanahu wa ta'ala anil abdi, terhadap seorang hamba. Nanti kita bisa cek apakah ciri-ciri tanda-tanda ini ada pada kita. Alamatu i'radillahi ta'ala anil abdi, tanda berpalingnya Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap seorang hamba, istighaluhu bima la ya'nihi, maka dijadikan seorang hamba tersebut istighaluh, sibuk setiap harinya, bima la ya'nihi, akan tetapi kesibukannya ini tidak mendatangkan manfaat sama sekali bagi dirinya, terlebih bagi akhiratnya. Tapi kelihatannya sibuk aja, seakan-akan tidak ada waktu. Datang ke majelis taklim sibuk, gak bisa. Datang untuk hadir sholat berjamaah sibuk, gak bisa. Bisa jadi ini adalah alamatu i'radillahi ta'ala, salah satu tanda berpalingnya Allah Subhanahu wa ta'ala anil abdi, terhadap seorang hamba. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari masing-masing kita cek pada diri kita. Apakah kita sesibuk itu sampai gak bisa meluangkan waktu untuk dapat hadir ke majelis taklim, menambah ilmu kita dalam rangka mendekatkan diri, taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa kita sesibuk mungkin sehingga kita tidak bisa hadir sholat berjamaah di masjid? Padahal waktu kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala 24 jam. Berapa lama kita melaksanakan sholat? Berapa lama kita membaca Al-Quran? Berapa lama kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala hanya minta sedikit dari waktu tersebut. Sampai-sampai kita nggak bisa ini, saking sibuknya. Benarkah kita sesibuk itu sampai kita memprioritaskan dunia kita, sampai-sampai kita meninggalkan nanti yang akan kekal abadi, yakni akhirat kita, yang akan menemani kita di dalam kuburan, yakni amal soleh kita? Sesibuk itukah kita sampai-sampai kita tidak sempat mengerjakan amalan soleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Nah, ini yang bisa jawab ini diri kita ini. Benar nggak kita sibuk atau hanya pura-pura sibuk? Atau menyibukkan diri? Yang bisa jawab kembali kepada diri kita masing-masing. Kalau kita mau jujur, waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selama 24 jam itu berlebih-lebih. Cukup kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita waktu masing-masing orang itu sama, 24 jam. Satu hari satu malam. Ada nggak yang lebih? 25 jam saya Ustadz. Atau ada nggak yang kurang? 23 jam, 20 jam.
Gak ada. Sama, setiap orang mendapatkan jatah adil dari Allah Subhanahu wa taala 24 jam. Akan tetapi selama 24 jam ini antara si fulan si A dan si fulan si B masing-masing bisa menghasilkan amal soleh yang berbeda. Si A dalam waktu 24 jam itu mulai dari bangun tidur, sebelum itu dia bangun di malam hari melaksanakan sholat tahajud. Setelah itu dia bangun melaksanakan sholat subuh, sebelumnya mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat sholat fajar. Setelah itu dia sempatkan dalam satu hari itu 24 juz membaca Al-Quran. Dia sempatkan juga untuk berinfak, bersedekah. Dia sempatkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia juga bekerja. Dia juga mencari nafkah untuk kebutuhan anak istrinya, keluarganya. Tapi dia bisa memanfaatkan waktu 24 jam ini untuk amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sementara si fulan si B waktu yang sama diberikan 24 jam, gak bangun sholat malam, kecapean mungkin. Sampai sholat subuh pun gak bangun, keteteran, tinggal lagi sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh dan sholat subuh. Karena bangunnya telat, buru-buru, sarapan mungkin, terus mandi, cepat-cepat pakai baju pergi ke kantor, pergi bekerja. Buru-buru, seakan-akan kelihatannya sibuk ini orang. Tapi kesibukannya ternyata tidak mendatangkan manfaat sama sekali bagi akhiratnya. Tapi seakan-akan sibuk. Bangun, wah bangun, telat bangunnya. Kemudian mandi, oh pengen kerja lagi, pergi kerja. Seakan-akan lihat, sibuk sekali bapak itu. Bisa jadi alamatu i'radillahi ta'ala anil abdi, tanda berpalingnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba ini tadi. Dibikin sibuk sesibuk-sibuknya, sementara sibukan ini tadi tidak sama sekali mendatangkan manfaat bagi dirinya, terlebih bagi akhiratnya. Nongkrong mungkin di warung kopi lama, kopi 1 cangkir mungkin lama itu, bual cerita ngobrol, gak mendatangkan manfaat sama sekali. Sementara untuk dapat hadir ke majelis taklim mungkin hanya setengah jam, hanya beberapa menit, tidak mampu. Ini kembali kepada hati kita masing-masing. Benarkah kita? Kalau kita mau jujur, benarkah kita sesibuk itu sampai kita tidak punya waktu untuk Allah Subhanahu wa taala? Benarkah kita sesibuk itu sampai kita tidak punya waktu untuk menambah keimanan kita, untuk menambah ilmu kita dalam rangka taqarrub ilallah ta'ala, yakni mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mari kita belajar mencontoh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Abu Bakar. Bagaimana Abu Bakar dalam satu hari itu mampu melaksanakan amalan-amalan soleh, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, ketika itu Rasulullah SAW bertanya, man asbaha minkum al-yawma sha'iman. Rasulullah bertanya ketika itu kepada para sahabatnya, man asbaha minkum al-yawma sha'iman, siapa hari ini di antara kalian yang sedang berpuasa? Tanya ini Rasulullah, siapa di antara ini, di antara kalian yang sedang berpuasa? Qala Abu Bakrin, maka ketika itu Abu Bakar mengangkat tangannya menjawab, ana ya Rasulullah, saya Rasulullah. Wah, Abu Bakar hari ini saum, ini puasa. Qala, kemudian Rasulullah bertanya lagi, faman tabi'a minkum al-yawma jinazatan, dan siapa di antara kalian yang hari ini mengiringi jenazah, mengantar jenazah? Qala Abu Bakrin, ketika itu Abu Bakar tunjuk lagi, ana ya Rasulullah, saya Rasulullah. Wah, dalam satu hari ini ternyata Abu Bakar sudah melakukan 2 amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala, kemudian Rasulullah bertanya lagi,
Faman at'ama minkum al-yauma miskinan, dan siapa di antara kalian yang hari ini telah memberikan makan kepada orang-orang miskin. Ini Abu Bakar nunjuk lagi apa enggak ini? Tadi udah sibuk ini, kayaknya udah sibuk, udah puasa, mengiringi jenazah, angkat tangan lagi dia. Qala ana ya Rasulullah, saya wahai Rasulullah, saya sudah lakukan itu. Kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi, faman ada minkum al-yauma maridan, siapa yang hari ini telah mengunjungi orang yang sakit. Nah, qala Abu Bakrin, Abu Bakar lagi, ana ya Rasulullah, saya wahai Rasulullah, bangga, suka, berlomba-lomba di dalam ketaatan, di dalam amal soleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya Rasulullah. Siapa yang hari ini sudah sedekah? Saya. Siapa yang hari ini sedang puasa? Saya Rasulullah. Kalau kita ditanya mungkin enggak. Oh, pas lagi enggak jadwalnya puasa. Pas enggak ada orang sakit. Pas enggak ada orang meninggal. Banyak alasan gitu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ijtama'na fi imri'in," tidaklah berkumpul di dalam diri seseorang amalan-amalan tadi dalam satu hari ini, illa, melainkan kata Rasulullah SAW, dakhalal al-jannata, bahwa orang ini kelak akan masuk surga. Satu hari itu sibuk nggak? Sibuk ini. Akan tetapi kalau sibuk itu di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini baik. Sibuk dalam keadaan berpuasa, mengantarkan jenazah, mengiringi jenazah, menjenguk orang sakit, memberikan makan lagi kepada orang fakir miskin. Dalam satu hari itu Abu Bakar mampu melakukan pekerjaan tersebut. Padahal dia bekerja karena anak istrinya juga perlu makan, juga mencari nafkah untuk kebutuhan keluarganya. Akan tetapi dia sempatkan waktu untuk melakukan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gunakanlah waktu-waktu kita itu tadi untuk hal-hal yang bermanfaat. Kalau ini tidak bermanfaat, maka kita tinggalkan. Kemudian Imam Al-Ghazali menulis di dalam suratnya, wa inna imra'an zahabat sa'atan min umurihi fi ghairi ma khuliqa lahu minal ibadati jadirun an yatula alaihi hasratuhu. Imam Al-Ghazali mengatakan, jika ada seorang hamba zahabat sa'atan, berlalu 1 jam atau sesaat saja, min umurihi, dari umurnya ini berlalu, bi ghairi ma khuliqa lahu minal ibadati, yakni berlalu di dalam tidak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khuliqa lahu ini maknanya yaitu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah diciptakan jin dan manusia itu melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Jadi tujuan hidup kita ini hanya ibadah. Nah, kata Imam Al-Ghazali, kalau seseorang itu berlalu sesaat saja, umurnya bukan untuk tujuannya diciptakan, yakni untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka la jadirun, maka sungguh layak, sungguh pantas, an yatula alaihi hasratuhu, pantas orang ini untuk panjang penyesalannya kelak, karena tujuannya itu adalah untuk beribadah. Akan tetapi dia meluangkan waktunya, melewatkan waktunya sesaat 1 jam, bukan untuk tujuannya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti tidak untuk ibadah. Maka kata Imam Al-Ghazali, jadirun, maka pantas dan layak, an yatula alaihi, untuk berpanjang-panjang atas orang tersebut apa? Hasratuhu, penyesalannya.
Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, bahwa tanda kebaikan seseorang di dalam Islam tersebut, yakni tarkuhu ma la ya'nihi, dia meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat untuknya. Jadi apa-apa yang tidak bermanfaat untuknya maka dia tinggalkan, maka ini tanda kebaikan dari seorang muslim, tanda kebaikan dari orang Islam. Kemudian dilanjutkan, wa man jawazal arba'ina, dan ketika ada orang jawazal arba'ina yang usianya mencapai 40 tahun, walam yaglib khairuhu ala syarrihi, akan tetapi orang tersebut belum mampu melakukan kebaikan-kebaikan, malah yang lebih banyak itu dosa-dosanya dan maksiatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, falyatajahhaz, maka hendaklah dia bersiap-siap, hendaklah dia mempersiapkan diri ilan nari, mengambil tempatnya di dalam api neraka. Ini pesan dan nasihat dari Imam Al-Ghazali. Kalau sudah umur 40 tahun, udah diberikan jatah waktu lama ini, 40 tahun hidup di atas muka bumi, walam yaglib khairahu, akan tetapi belum tampak tanda-tanda kebaikan dari diri orang tersebut, belum tampak tanda-tanda ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, belum tampak tanda-tanda ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau udah umur 40 tahun masih bandel juga ini, masih pergi ke diskotik, masih pakaiannya membuka aurat, masih mabuk-mabukan, masih main judi, main perempuan, gayanya seperti anak muda padahal umurnya sudah tua, belum juga tobat orang ini, maka kata Imam Al-Ghazali, falyatajahhaz, maka hendaklah dia mempersiapkan diri ilan nari, mengambil tempatnya di dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kalau udah 40 tahun ini belum juga ada tanda-tanda datang ke masjid, sholat, mendekatkan diri kepada Allah, tobat kepada Allah, ini alamat orang ini bakal celaka. Berapa perlu lagi umur diberikan kepada orang tersebut? Sudah 40 tahun belum ada lagi kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa jatah waktu yang dia perlukan lagi untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Belum cukupkah umur yang diberikan selama 40 tahun ini dia gunakan untuk bermaksiat? Dia gunakan untuk hal-hal yang melalaikan dirinya dari akhirat? Dia gunakan untuk melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala? Belum cukupkah 40 tahun ini untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalau orang seperti ini belum juga tampak tanda-tanda kebaikan, belum juga lagi datang ke masjid, belum juga lagi bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, malah yang tampak semakin tua semakin menjadi, itu apa? Ada istilahnya, apa? Tua-tua keladi. Semakin tua semakin menjadi, malah dosa dan maksiatnya makin tua makin menjadi. Yang dulu mungkin dia masih sholat sehari mungkin bolong-bolong, sehari sekali, sholat Jumat masih dilaksanakan, ini semakin bertambah usianya malah nggak sholat Jumat pun malah nggak pernah, infak sodako apalagi membaca Al-Quran. Nah, malah makin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pantas orang ini mempersiapkan diri mengambil tempat di dalam api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa dipilih umur 40 tahun? Karena umur 40 tahun ini adalah masa puncak kematangan manusia secara emosional, secara akalnya, dan juga secara fisiknya. Maka kalau kita mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di umur-umur seperti ini, kalaulah kita nanti sudah tidak mampu lagi berdiri lama, kaki sudah asam urat, sholat gak bisa berdiri lagi, sholat udah duduk, baru mau datang ke masjid,
Mulut kita ini sudah pelo, gigi kita ini sudah pelo, udah nggak ada gigi, udah ompong, mulutnya sudah kaku, baru mau membaca Al-Quran, baru mau taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan ketika usia muda, dia masih segar, dia masih kuat di dalam melaksanakan amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa dia mampu, sholat malam, tahajud dia mampu berdiri lama, membaca Al-Quran lama. Ini akan beda ketika dia di usia tua, di usia senja nanti, baru mau datang ke masjid tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, udah bau tanah istilahnya kata orang itu. Baru kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kena musibah baru tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika diberikan waktu lapang, ketika diberikan kesempatan yang luas, umur yang panjang, berleha-leha, bersantai-santai. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dari itu pergunakanlah kesempatan ini dengan sebaik mungkin. Belum tentu besok kita masih bisa sholat ini dalam keadaan berdiri. Apakah kita diberikan kesehatan terus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau suatu waktu kita terkena penyakit, sekarang kan banyak penyakit yang mengerikan ini. Bisa kena stroke, asam urat, sholat gak bisa sempurna lagi. Kalau seperti itu baru kita mau tobat, baru mau dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka nilainya sudah berbeda. Ketika kita masih segar sekarang ini, masih kuat untuk berdiri, masih kuat untuk membaca Al-Quran, masih kuat untuk berpuasa. Nah, gunakanlah jatah dan nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ini dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15, hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanatan, tatkala usianya itu sudah senja, sudah dewasa dan mencapai arba'ina sanatan 40 tahun, qala rabbi, maka ketika itu orang ini berdoa, yakni diberikan kebaikan untuknya, diberikan barokah umurnya, diberikan kebaikan di dalam hidupnya. Maka dari itu kita kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, marilah kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita pula di dalam hidup kita, di dalam umur kita, dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.